Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu dosen Pumairina Hadi MPD dan yang terhormat teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Logika Dasar Matematika yang beranggotakan yang pertama ada Mahri Sahairatin Nisa dengan NIM 126-204-212141. Yang kedua ada Nikmatu Fatimatu Zalfiroh dengan NIM 126-204-212131. Dan yang ketiga ada Nurul Nisa Nabila dengan NIM 126-204-211-058. Dan yang terakhir ada Rizkiana Alivia dengan NIM 126-204-211-065. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi proses pembuktian dalam matematika. Yang pertama ada bukti kosong. Bila hipotesis P pada implikasi P maka Q sudah bernilai salah, maka implikasi P maka Q selalu benar apapun nilai kebenaran dari Q. Jadi, jika kita dapat menunjukkan bahwa P salah, maka kita telah berhasil membuktikan kebenaran P maka Q. Contoh, buktikan jika proposisi R sama dengan 1 kurang dari X kurang dari 3. X elemen bilangan bulat genap, maka proposisi S 2X lebih dari 2. Bukti, karena R himpunan kosong, maka pernyataan P yaitu X2R selalu bernilai salah, karena tidak mungkin ada X yang menjadi anggota himpunan kosong. Karena P salah, maka terbuktilah kebenaran pernyataan. Yang kedua ada bukti trivial. Bila pada implikasi P maka Q dapat ditunjukkan bahwa Q benar, maka implikasi ini selalu bernilai benar apapun nilai kebenaran dari P. Jadi, jika kita dapat menunjukkan bahwa Q benar, maka kita telah berhasil membuktikan kebenaran P maka Q. Contoh, terdapat proposisi P, X lebih dari 0, proposisi Q 2X bilangan genap. Buktikan jika X lebih dari 0, maka 2X bilangan genap. Bukti, karena pernyataan Q yaitu 2X bilangan genap selalu benar untuk setiap X lebih dari 0. Bilangan real termasuk X di dalam interval 0, 1. Maka secara otomatis kebenaran pernyataan ini terbukti. Selanjutnya bukti eksistensial. Pada bukti eksistensial ada dua tipe, yaitu konstruktif dan tak konstruktif. Pada metode konstruktif, eksistensinya ditunjukkan secara eksplisit, sedangkan pada metode tak konstruktif, eksistensinya tidak diperlihatkan secara eksplisit. Kita lanjut ke contoh soal bukti eksistensial yang C. Tentukan 3 buah bilangan rasional di antara akar 2 dan 3/2. Kita misalkan A akar 2 dan B 3/2. Kita mencari D dari akar 2 dan 3/2, yaitu dengan cara 1/B dikurangi A, mendapatkan hasil 11,6569. Jadi bilangan asli yang dapat diambil di antaranya adalah 12, 13, 14, 15, dan 16. Untuk N sama dengan 12 diperoleh NA sama dengan 12 kali akar 2, mendapatkan hasil 16,9,706 yang dibulatkan menjadi 13. Untuk N sama dengan 13 mendapatkan hasil 19, dan N sama dengan 14 mendapatkan hasil 20. Jadi bilangan rasional 17/2, 19/13, dan 20/14 terletak di antara akar 2 dan 3/2. Selanjutnya bukti ketunggalan. Dalam membuktikan ketunggalan, pertama harus ditunjukkan eksistensi suatu objek. Katakan objek itu X. Ada dua pendekatan yang dapat ditempuh untuk membuktikan bahwa X hanya satu-satunya objek yang memenuhi. Langsung ke contoh soal bukti ketunggalan yang C. Tunjukkan bahwa setiap bilangan bulat mempunyai invers penjumlahan yang tunggal. Bukti, misal jika P bulat, maka P ditambah Q sama dengan 0. Ketika Q sama dengan negatif P dan P juga bulat, untuk menunjukkan ketunggalan, misal ada R bulat dengan R tidak sama dengan P dan P ditambah R sama dengan 0, maka P ditambah Q sama dengan P ditambah R. Dengan mengurangi kedua ruas dengan P, didapat Q sama dengan R. Kontradiksi dengan R tidak sama dengan Q, jadi ada bilangan bulat Q yang tunggal sehingga P ditambah Q sama dengan 0. Selanjutnya yaitu bukti pecah kasus. Dalam pembuktian ini kita harus mencoba membuktikan semua kemungkinan yang terjadi dan domainnya harus dicoba atau tidak. Memiliki pola sebagai berikut. P1 disjungsi P2 disjungsi P3 disjungsi seterusnya sampai disjungsi Pn implikasi Q sama dengan P1 implikasi Q, P2 implikasi Q, P3 implikasi Q, dan seterusnya sampai Pn implikasi Q. Contoh soal.
Buktikan bahwa 1 ditambah negatif 1 pangkat n dikali 2n min 1 untuk n bilangan bulat. Nah, di sini kita dapat menggunakan konjektur untuk n bilangan bulat. 1 ditambah negatif 1 pangkat n dikali 2n min 1 adalah kelipatan 4. Nah, di sini terdapat dua kasus, sebab min 1 akan bernilai 1 jika pangkatnya genap dan akan bernilai negatif atau min 1 apabila pangkatnya ganjil. Bukti kasus pertama, kita akan mengasumsikan n genap, maka n sama dengan 2 untuk bilangan bulat k, dan negatif 1 pangkat n sama dengan 1, sehingga 1 ditambah negatif 1 pangkat n dikali 2n min 1 sama dengan 1 ditambah 1 dikali 2 dikali 2k min 1 sama dengan 4k. Bukti yang kedua, kita akan asumsikan n ganjil, maka nilai dari n sama dengan 2p ditambah 1 untuk bilangan bulat p dan negatif 1 pangkat n sedemikian hingga 1 ditambah negatif 1 pangkat n dikali 2n min 1 bernilai sama dengan 4 dikali negatif p. Selanjutnya yaitu bukti induksi matematika. Prinsip induksi matematika ini adalah untuk inferensi terhadap pernyataan tentang n, di mana n merupakan bagian dari himpunan bilangan bulat. Nah, biasanya pernyataan tentang bilangan asli n dinyatakan dengan Pn. Kita langsung masuk ke contoh. Misalnya, untuk setiap n anggota bilangan asli berlaku 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah tak terhingga ditambah n sama dengan setengah n dikali n ditambah 1. Nah, kita akan membuktikan pernyataan tersebut dengan prinsip P1 benar. Jadi kita masukkan nilai n yaitu 1. Kedua, jika PK benar, maka PK plus 1 benar. Nah, kita asumsikan benar untuk PK. Kemudian kita akan membuktikan benar untuk PK ditambah 1. Nah, maka PN benar untuk setiap n anggota bilangan asli. Jika pernyataan tersebut telah memenuhi 3 syarat, maka pernyataan tersebut benar. Materi selanjutnya yaitu materi ke-7 tentang bukti langsung. Penjelasan, bukti langsung ini biasanya diterapkan untuk membuktikan teorema yang berbentuk implikasi, P implikasi Q. Di sini P sebagai hipotesis digunakan sebagai fakta yang diketahui atau sebagai asumsi. Selanjutnya, dengan menggunakan P kita harus menunjukkan berlaku Q. Secara logika, pembuktian langsung ini ekuivalen dengan membuktikan bahwa pernyataan P implikasi Q benar, di mana diketahui P benar. Definisi, suatu bilangan bulat n disebut bilangan genap jika terdapat suatu bilangan bulat k sehingga n sama dengan 2k. Misal, 6 adalah genap, sebab terdapat 3, sehingga 6 sama dengan 2 dikali 3. Definisi, suatu bilangan bulat n disebut bilangan ganjil jika terdapat suatu bilangan bulat k, sehingga n sama dengan 2k ditambah 1. Misal, 3 adalah ganjil, sebab terdapat 1, sehingga 3 sama dengan 2 kali 1 ditambah 1. Contoh, buktikan jika x bilangan ganjil maka x kuadrat bilangan ganjil. Jawab, diketahui x ganjil jadi dapat ditulis sebagai x sama dengan 2n dikurangi 1 untuk suatu bilangan bulat n. Selanjutnya, x kuadrat sama dengan 2n dikurangi 1 kuadrat sama dengan 4n kuadrat ditambah 4n ditambah 1 sama dengan 2 kali 2n kuadrat ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 2n ditambah 1. Karena 2n kuadrat ditambah 2 merupakan bilangan bulat, maka disimpulkan bahwa x kuadrat ganjil. Materi ke-8 yaitu tentang bukti tak langsung. Penjelasan, nilai kebenaran suatu implikasi P implikasi Q ekuivalen dengan nilai kebenaran kontraposisinya. Negasi P implikasi negasi Q. Jadi, pekerjaan membuktikan kebenaran pernyataan implikasi dibuktikan lewat kontraposisinya. Misalkan membuktikan teorema jika x kuadrat bilangan genap, maka x juga bilangan genap. Untuk membuktikan teorema ini terlebih dahulu dikontraposisikan, yaitu jika x bilangan ganjil, maka x kuadrat juga bilangan ganjil. Selanjutnya, bukti dengan kontradiksi implikasi P implikasi Q, yaitu membuktikan pernyataan Q benar. Dengan mengandaikan Q benar akan ditunjukkan bertentangan dengan pernyataan P atau dengan sesuatu yang dianggap benar. Misalkan membuktikan teorema jika R anggota R kuadrat sama dengan 2, maka R bukan bilangan rasional dengan mengandaikan R bilangan. Bukti tak langsung dibagi menjadi 2 yaitu kontraposisi dan kontradiksi. Contoh dari kontraposisi yaitu jika M bilangan bulat genap, maka M ditambah 5 ganjil. Bukti, andaikan M ditambah 5 tidak ganjil atau genap, maka M ditambah 5 sama dengan 2T untuk T anggota Z. Dan M sama dengan 2T dikurangi 5 sama dengan 2T dikurangi 6 ditambah 1 sama dengan 2 dikali T dikurangi 3 ditambah 1 dengan T kurangi 3 anggota Z. Jadi terbukti bahwa itu ganjil. Contoh yang kontradiksi. Buktikan untuk setiap bilangan bulat n kuadrat ganjil, maka n ganjil. Bukti, misalkan n kuadrat ganjil dan andaikan n genap. Karena n genap, maka n sama dengan 2T untuk T anggota Z. Sehingga n kuadrat sama dengan 2T kuadrat sama dengan 4T kuadrat sama dengan 2 dikali 2T kuadrat dengan 2T kuadrat anggota Z. Ini berarti n kuadrat genap kontradiksi dengan pemisalan n kuadrat ganjil. Jadi pengandaian salah dan yang benar n ganjil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.